sekarang gua mau mulai ke inti dari sharing ini. Oke, semua siap-siap screenshot. Bakal ada list pertanyaan yang bakal gue share. 1, 2, 3. Minum dulu ya bentar. Oke. Nah, sedikit sharing lagi. Kenapa gue bisa bilang bahwa list pertanyaan ini bakal sering muncul kalau kalian interview di perusahaan. Pertama ya tadi, karena gue udah nyari kerja berpuluh-puluh kali. Kemudian kebetulan banget tahun lalu, sebelum gue kerja di Grab, kesebut nggak apa-apa. Sebelum gue kerja di itu, gue kerja di wigo.com, yaitu perusahaan online travel company kan. Nah, kalian tahu sendiri tahun lalu COVID baru mulai, terus travel lagi hancur-hancuran, sehingga gue harus, mau nggak mau gue harus nyari kerja gitu. Nah, di situ gue pakai list ini untuk cari kerja, dan alhamdulillah ternyata ini terbukti buat gue bisa untuk terbukti membantu gue untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Habis itu gue juga mentorin beberapa orang, dan gue juga gue membantu mereka latihan interview menggunakan list pertanyaan ini, dan alhamdulillah beberapa udah diterima. Ada yang di perusahaan di Jepang, ada yang di Swedia, dan ada juga yang di Indonesia banyak. Jadi mungkin yang keluar nggak bakal semuanya, tapi gue yakin hampir sebagian besar pertanyaan ini bakal keluar. Dan polanya mungkin kata-katanya bakal beda-beda. Oke. Terus di sharing kali ini, gue nggak bakal bahas semuanya satu-satu, tapi gue cuman bakal bahas beberapa yang sering keluar, tapi orang tuh sering salah. Pertanyaannya sebenarnya nggak sulit, tapi kadang orang nggak siap-siap, jadinya jawabannya cuman muter-muter dan nggak ada intinya. Oke, yang pertama. Nah, kalau kalian lagi interview, kalian ditanya sesuatu, menurut gue hal yang terbaik adalah lu harus berusaha memahami pertanyaan tersebut. Misal kalau orang nanya lu A, lu jangan langsung jawab, oh jawabannya B. Tapi lu pahami dulu maksud dia nanya A itu apa. Nah, kalau kalian sebelumnya nggak pernah latihan, tentu bakal bingung. Jadi saran gue sebelum interview, latihanlah interview. Terus kalau emang pertanyaannya kalian nggak nyangka bakal ditanyain, tanya aja. Boleh tolong jelasin nggak pertanyaannya maksudnya gimana, terus jawaban yang di-expect kayak gimana, dan lain-lain. Jadi jangan asumsi bahwa kalau dia jawab A, gue harus jawab B, tapi kalau dia tanya A, gue harus jawab B, tapi kalau dia tanya A, apa sih yang dia mau, apa sih yang dia cari dari gue, apa sih yang dia ingin, jawaban seperti apa yang dia cari. Nah, di sini kita mulai ke pertanyaan 1 yang mau gue bahas, yaitu strength and weakness. Ini adalah kekuatan dan kelemahan kamu. Nah, biasanya kalau orang nanya, kalau kamu ditanya soal hal ini, yang pengen diketahui oleh interviewer adalah apa aja kekuatan dan kelemahan kamu, gimana cara kamu ngatasinnya, gimana cara kamu bekerja dengan mengetahui hal tersebut, dan kenapa menurut kamu itu adalah kekuatan dan kelemahan kamu. Nah, dari sini kalian udah bisa mulai merangkai outline atau garis besar dari jawaban kalian. Jadi menurut gue kebanyakan orang gagal di pertanyaan ini bukan karena mereka nggak bisa jawab kekuatan dan kelemahan, tapi mereka jawabnya nanggung. Misal, kekuatan kelemahan kamu apa? Oh, kekuatan saya bisa desain. Ya, semua orang juga bisa desain, tapi apa lebih detail, lebih fokus, terus kenapa menurut kamu jago desain gitu.
Terus misal kelemahan kamu apa? Kelemahan saya suka bangun siang. Terus ya udah, kalau lu suka bangun siang kenapa? Terus gimana cara lu ngatasinnya? Terus gimana cara lu tetap bekerja produktif dengan mengetahui hal tersebut? Nah, gue punya beberapa tips untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama adalah kalian harus jujur dan to the point. Jadi banyak orang yang jawabannya kurang memuaskan karena dia jawabannya muter-muter dan nggak to the point. Karena jawabannya muter-muter, entah kenapa kesannya kayak ini orang lagi ngibul. Nah, di situ kejujurannya mulai dipertanyakan. Terus jadinya ya jawaban lu jadi udah nggak valid gitu menurut gua. Nah, kedua adalah kalau lu punya kelemahan, harus ada solusi yang harus lu barengin dengan solusi. Misalnya waktu gua ditanya apa kekuatan dan kelemahan lu, gua jawab kelemahan gua adalah bahasa Inggris karena gue interview di Singapura jadi pakai bahasa Inggris. Jawaban gue adalah kelemahan gue di komunikasi karena bahasa Inggris adalah second language, bahasa kedua, bahasa utama gue bahasa Indonesia. Apa yang gue lakukan? Yang gue lakukan adalah kalau setiap gue mau meeting sama orang atau setiap gue kenalan sama orang, gue jujur bahasa Inggris itu second language gue. Jadi kalau ngomong tolong pelan-pelan. Kalau gue nggak ngerti gue bakal tanya. Jadi jangan tersinggung, bukan karena lu ngomongnya nggak jelas, karena gue masih belajar. Sehingga dari situ gue udah punya solusi untuk cover kelemahan gue. Nah, kalau lu terlalu jujur nih, misal bahasa Inggris second language gue, terus gimana cara ininya? Nggak tahu sih, biasanya gue paling mikir dulu pakai bahasa Indonesia, habis itu Google Translate, habis itu apa. Gue ngelakuin hal itu, gue Google Translate segala macam, tapi kalau gue terlalu jujur, jadinya gue terlalu fokus ke hal yang negatif dari kelemahan gue. Jadi kalau lu lagi cerita soal weakness lu ceritain negatifnya, tapi kasih bumbu-bumbu positif supaya negatifnya nggak terlalu jelek. Jadi yang mau dicari tahu oleh orang yang interview lu adalah gimana sih cara lu bekerja dengan kekurangan lu tersebut. Terus selain itu, lu harus ceritakan dengan narasi sebagai sebuah cerita gitu. Jangan cuma kelemahan gue nggak bisa bahasa Inggris, tapi ceritain kelemahan gue nggak bisa bahasa Inggris. Contohnya kalau lagi meeting gue suka sulit mendengar orang bahasa Inggris. Terus dari situ lu udah menyiapkan sebuah konteks bahwa lu nggak bisa nangkep bahasa Inggris orang kalau lagi meeting, tapi habis itu solusi lu begini-begini. Sehingga orang yang interview lu tuh tahu bahwa kelemahan ini tuh bukan sesuatu yang buruk-buruk amat. Jadi balik lagi nggak terlalu fokus ke hal negatifnya. Nah, kurang lebih begitu untuk strength and weakness. Terus yang paling jelek kalau lu lagi cerita soal weakness, menurut gue yang sangat teramat jelek, adalah lu ngebuat-buat sebuah weakness. Contoh yang gue pernah lakuin waktu gue awal-awal cari kerja, karena dulu gue nggak bisa menjawab hal ini, gue bilang weakness kamu apa? Weakness saya adalah saya suka bekerja terlalu keras sampai kurang tidur. Jadi itu sampai sekarang gue masih suka dengar kayak lu punya weakness yang bukan benar-benar weakness, kayak lu bekerja terlalu keras sampai lupa waktu, ya udah itu kayak lu pamer tapi mau sok-sok dijadiin weakness gitu, dan itu bukan jawaban yang bagus. Karena buat gue yang kayak gitu bakal gue coret langsung, karena ya lu nggak tahu weakness lu sendiri, terus lu mengubah sebuah itu hal yang bagus. Oke, lu suka bekerja keras walaupun sampai kurang tidur, tapi itu bukan weakness. Jadi ya jatuhnya kayak ngibul sih, kayak dibuat-buat gitu. Oke, kurang lebih soal strength and weakness kayak gitu. Next aja. Nah, pertanyaan kedua. Gimana cara kamu bekerja dengan titik-titik-titik? Di sini mungkin kalau ada yang masih
belum pernah bekerja mungkin belum bisa relate, tapi anggap aja ini adalah pertanyaan tentang gimana sih cara kamu berkolaborasi dengan orang lain. Kalau kamu udah kerja, udah punya pengalaman kerja atau bukan fresh grad, biasanya yang ditanya adalah gimana sih kamu kerja dengan developer, gimana kamu kerja dengan PM, gimana kamu kerja dengan desainer lain. Habis itu intinya gimana cara kamu kolaborasi dengan orang lain. Yang pengen diketahui oleh orang yang nanya, oleh interviewer adalah bisa nggak sih ini orang kerja dengan tim, atau ini orang individualis, atau bisa nggak sih dari cerita dia, kira-kira kalau gue bakal kerja sama orang ini, gue bakal nyaman nggak sih kerja sama orang ini. Nah, di sini jawabannya macam-macam, tapi intinya balik lagi do's and don'ts-nya, jujur dan to the point, dan jangan bohong dan jangan muter-muter. Jujur dan to the point kurang lebih kayak tadi. Kalau lu to the point, atau kalau lu muter-muter, lu bakal terdengar seperti lu lagi ngibul, atau lu kayak nggak tahu apa yang lu omongin. Sehingga saran gue to the point aja dan jangan bohong. Terus kalau lu mau cerita tentang gimana lu kerja sama PM, gimana lu kerja sama developer, beri konteks dengan ceritain project-nya. Misalnya biasanya kan kalau lu interview desain itu biasanya ditanya, ceritain dong tentang project lu segala macam, lu ada presentasi portfolio atau lu pasti punya portfolio kan. Nah, di sini lu bisa sambil ngebawa portfolio lu untuk menceritakan gimana lu kerja dengan orang lain. Jadi kalau gue adalah, gue cerita tentang gimana gue kerja dengan engineer sambil gue kasih contoh pakai project gue yang ini ya. Nah, dengan kayak gitu, orang yang interview lu tuh lebih punya gambaran gimana cara lu kerja dengan engineer misalnya sama developer. Kalau lu nggak bawa portfolio lu, atau lu nggak ceritain project, atau cuma sekedar ngomong-ngomong doang, sebenarnya nggak apa-apa, tapi lebih meyakinkan kalau lu bisa cerita sambil lu narasikan dengan project lu. Tujuannya adalah karena kalau lu cuma ngomong doang, ya gue ada sedikit pikiran negatif bahwa nih orang baca dari mana ya jawab kayak ini. Tapi jarang sih kayak gitu. Cuman pokoknya kalau orangnya dari awal udah muter-muter terus kelihatan kayak ngibul, gue udah mulai nggak percaya dengan apa yang dijawab. Jadi kalau bisa beri konteks dengan menceritakan project-nya. Nah, kalau kamu emang nggak tahu, misal kayak kamu nggak punya project, harusnya project punya sih, kalau desain at least harus ada portfolio. Tapi kalau kamu nggak punya pengalaman kerja dengan engineer misal, atau dengan PM karena kamu fresh graduate gitu, tapi kan kamu punya portfolio tuh, portfolio desain. Nah, kamu bisa bawa portfolio kamu, terus kayak ceritain, saya belum pernah kerja dengan developer ataupun PM, tapi menurut saya yang ideal seperti ini, dan seperti ini. Kalau saya kasih contoh dengan project saya, harusnya saat proses ini saya kerja sama developer dengan begini. Saat ini saya kerja dengan di fase ini saya kerja dengan PM, harusnya begini. Jadi walaupun kamu nggak punya pengalaman, kamu punya versi ideal dari gimana sih cara kolaborasi dengan orang lain. Menurut gue kalau ada fresh graduate yang interview yang gue interview terus dia jawab kayak gitu, menurut gue itu bagus banget, karena berarti dia nggak punya pengalaman tapi dia mau belajar dan dia tahu apa sih yang proses yang ideal menurut dia, walaupun misal jawabannya kurang baik, tapi itu lebih baik daripada lo jujur bilang saya nggak tahu gitu. Terus yang terakhir adalah dari proses yang udah kamu ceritain, proses kerja sama developer, proses kerja sama PM, sama desainer lain, ceritain juga pengalaman kamu. Berdasarkan pengalaman kamu itu, apakah itu udah ideal apa belum? Kalau belum, gimana cara improve-nya supaya yang ideal? Dan yang ideal itu seperti apa? Terus dari situ, ini adalah hal yang gue suka banget tanya kalau gue interview orang. Misal, ceritain dong, lu kerja sama developer kayak gimana?
dia udah cerita, gue bakal tanya-tanya lebih lanjut. Jadi biasanya pertanyaan itu tujuannya buat ya pengen tahu aja lu sedalam apa sih ini lu pengetahuan lu, atau bukan pengetahuan sih, sedalam apa pengalaman lu, dan juga gue pengen tahu lu tuh enjoy-nya kerja seperti apa dengan developer, sehingga gue bisa mikir, oh kalau dia kerja di perusahaan gue cocok nih karena dia kayak gini, cocok sama gue, cocok sama developer gue, kurang lebih kayak gitu. Terus dari sini biasanya bakal dilanjut ke pertanyaan sambungan, yaitu gimana kamu memanage konflik, apa yang kamu lakukan kalau ada konflik. Nah, ini biasanya sering banget konflik terjadi antara desainer developer, desainer dan PM, atau desainer dan tim bisnis. Kalau kamu masih kuliah gitu misal, atau baru fresh grad, bisa cerita konflik kalau kerja kelompok itu nggak apa-apa. Yang penting jangan bilang saya belum pernah punya konflik, karena nggak mungkin lo belum pernah punya konflik. Yang ingin diketahui oleh interviewer biasanya adalah apa sih yang terjadi, kenapa kamu nganggap itu sebagai konflik, apa yang terjadi gitu. Terus kedua adalah sikap kamu dalam menanggapi hal tersebut tuh kayak gimana. Apakah lu terus jadi ngalah aja tanpa nyari solusi, atau lu jadi ngajak ribut, ngajak berantem, atau lu kabur dari masalah. Terus yang ketiga, solusinya apa dan hasil dari solusi itu apa. Apakah solusinya bekerja dengan baik atau solusinya malah bikin makin hancur, dan apa sih yang kamu pelajari dari konflik tersebut. Nah, dari sini do's and don'ts-nya. Pertama, cobalah lagi-lagi jujur dan to the point, jangan bohong dan jangan muter-muter. Terus tapi jangan terlalu jujur juga. Kayak dulu waktu gue awal-awal kerja, gue pernah interview terus ditanya, pernah nggak kamu dapat konflik? Pernah. Konfliknya apa? Dulu waktu kita lagi kerja kelompok, lagi apa sih namanya, komunitas UKM gitu, ada teman yang melakukan kesalahan, terus ditanya, oh terus kamu ngapain? Iya, terus kita keluarin dia. Tapi kan itu bukan solusi yang baik, itu solusi anak kuliahan banget gitu. Jadi jujur, tapi jangan terlalu jujur kayak gitu. Waktu itu begitu gue cerita kayak gitu, interviewernya langsung kayak, jelas nih orang. Tapi ya intinya jangan terlalu jujur, tapi jangan bohong juga. Terus beri konteks dengan menceritakan proyeknya. Kalau bisa lagi balikin ke portfolio kamu saat kamu ngerjain, konfliknya apa, terus project di proses mana, dan lain-lain. Jangan bilang kalau nggak pernah ada konflik, tadi udah gue jelaskan. Nah, terus setelah lu beri konteks dan ceritain tentang proyeknya, ceritain masalahnya apa, penyebabnya apa, solusinya apa, dan hasilnya apa. Nah, dari yang terpenting dari semua ini adalah gue sebagai interviewer, gue pengen tahu apakah lu memahami masalah dan penyebabnya. Karena tanpa sebab nggak ada akibat gitu kan, nggak ada masalah. Kedua, lagi-lagi tentang sebab akibat, solusi lu apa dan hasilnya apa. Nah, di bagian solusi dan hasil ini, menurut gua ini bukan masalah tentang salah atau benar. Karena yang pengen gua tahu adalah dari solusi lu mau berhasil mau tidak, ada nggak sih yang lu pelajari dari konflik ini? Ada nggak sih yang mengubah lu dari konflik ini? Jadi sebenarnya intinya gue nggak pengen tahu urusan lu apa, masalah lu apa, gue nggak pengen tahu. Tapi yang gue pengen tahu adalah gimana sih cara lu menghadapi konflik, dan setiap lu ada masalah lu belajar nggak sih, atau kalau ada masalah ya udah besok ada masalah yang sama lagi gitu. Karena kenapa gue harus menanyakan ini? Karena ya gue pengen tahu dong, kalau kita kerja bareng nanti, kalau ada masalah lu bakal ngapain? Apakah lu bakal diem aja pasif, atau apakah lu bakal kabur dari masalah, atau lu bakal nyalahin orang lain? Nah, dari situ intinya kita pengen tahu
sikap lu, terus terakhir apa yang lu pelajari, adakah yang bisa diimprove. Biasanya setelah lu cerita soal masalah lu, yang pengen gue tanyain, yang biasanya bakal gue tanyain adalah, oh gitu, solusinya itu, terus hasil dari solusinya itu. Terus yang gue tanyain adalah, kira-kira kalau lu bisa balik ke masa itu dan bisa cari solusi lain, apa sih yang bakal lu lakuin? Solusi apa yang bakal lu lakukan supaya hasilnya lebih baik? Apakah lu bakal ngubah atau lu nggak bakal ngubah solusinya? Nggak ada benar dan salahnya. Intinya gue pengen tahu pola pikir lu dan lebih ke arah soft skill lu gitu. Nah, terus yang jangan dilakukan, bohong dan muter-muter, bilang kalau nggak pernah ada konflik, dan lu nggak menceritakan sebab dan akibat. Jadi kalau lu cuma ceritain masalahnya apa, solusinya apa, itu cuma setengah dari apa yang pengen gue tahu. Yang gue lebih pengen tahu adalah sikap lu dalam menghadapi masalah itu bagaimana. Oke. Sekarang ke pertanyaan keempat. Nah, ini masih nyambung sama yang sebelumnya. Ceritain tentang kesalahan yang pernah lu buat dan gimana cara lu menghadapinya. Ini agak mirip sama yang tadi, tapi kalau tadi konflik itu lebih dengan lu dan orang lain beda pendapat. Tapi kalau pertanyaan keempat adalah kesalahan yang lu buat sendiri, gimana cara lu mencari solusi untuk hal tersebut. Nah, yang pengen gue tahu mirip sama yang tadi, intinya gue pengen lebih mengenal lu lebih dalam dari sisi sifat lu dan cocok nggak sih kalau gue kerja sama dia. Yang paling penting adalah poin nomor 3. Kalau kita kerja bareng dan lu melakukan kesalahan, bisa nggak sih gue tenang, bisa nggak sih lu salah tapi gue nggak kesel sama lu atau gue nggak kecewa sama lu. Jadi kalau kita kerja sama, bisa nggak sih gue percaya sama lu. Terus yang kedua, yang terakhir, bisa nggak sih lo bekerja dalam tim? Ini pertanyaan yang menurut gue sering banget ditanya, bukan cuma buat desainer, dan tapi buat mau lo interview jadi apa, biasanya ditanya ini. Intinya adalah bisa nggak sih lo bertanggung jawab atas diri lo sendiri dan kerja sama tim? Harus dilakukan dan jangan dilakukan, harus jujur to the point, jangan bohong dan muter-muter. Terus yang harus dilakuin adalah ceritain masalahnya, penyebabnya, solusi, dan hasil. Lagi-lagi kayak tadi, sebab dan akibat harus jelas. Kesalahan apa yang lu perbuat, kenapa menurut lu itu salah, kenapa menurut orang lain atau menurut tempat lu kerja itu salah, terus penyebabnya apa, solusi lu apa dalam menghadapi kesalahan tersebut, setelah lu salah, lu ngapain, terus hasilnya apa. Dan ini kurang lebih sama kayak tadi ya, intinya gue pengen tahu sikap lu gimana. Terus kenapa pertanyaannya mirip-mirip kenapa yang gue cari tahu mirip-mirip tapi pertanyaannya beda-beda, karena gue pengen lihat konsistensi dalam jawaban lu. Jadi intinya cara lu menyikapi sebuah masalah konsisten nggak? Biar karena kadang kalau nggak konsisten, gue bisa nebak ini orang kayak agak ngibul dikit atau gimana gitu. Jadi konsistensi dari sikap lu menanggapi masalah itu penting. Terus kalau emang solusi dan hasilnya jelek, ya apa yang lu pelajari dari masalah ini, terus ke depannya kalau terjadi lagi kira-kira apa yang bakal lu lakuin. Sama kayak tadi, kalau lu diberi kesempatan untuk memperbaiki masalah tersebut sekarang, apa sih yang lu lakuin? Apakah solusi lu bakal berbeda atau solusi lu bakal tetap sama? Terus yang terakhir, yang paling penting adalah jangan pernah nyalahin orang lain. Di sini gue lagi-lagi dulu waktu gue baru awal-awal kerja, gue pernah melakukan kesalahan ini. Jadi ditanya, mungkin bukan pertanyaan ini, tapi pertanyaan sebelumnya, ditanya, pernah nggak kamu melakukan ada konflik sama PM atau tim bisnis atau developer? Terus gue malah, ya gue jelek-jelekin developer, kayak iya habis developer nggak bisa
baca desain, masa bikin ini pixelnya ngaco, padahal udah bikin benar-benar gitu. Jadi gue bukan fokus ke gimana cara gue menanggapi hal tersebut, tapi gue malah curhat gitu, kayak masalah lu apa, nih gue punya masalah. Jadi itu bukan jawaban yang baik, walaupun gue ngerti sebagai interviewer, gue juga desainer, gue ngerti kalau developer atau PM atau tim bisnis emang bukan desainer, jadi mereka pasti punya masalah dalam memahami desain. Tapi bukan itu yang gue mau tahu. Yang gue mau tahu adalah cara lo menanggapi masalah tersebut gimana gitu. Nah, dia jangan nyalahin orang lain. Terus yang don'ts-nya adalah sama. Jangan bohong dan muter-muter. Jangan bilang kalau lo nggak pernah berbuat salah. Ini sering terjadi, tapi biasanya ini lebih sering ke fresh graduate. Mungkin karena belum ada pengalaman kerja, tapi kamu bisa cerita kesalahan kamu di komunitas, atau di kerja kelompok, atau di UKM, atau dimanapun lah. Pokoknya jangan bilang kalau kamu nggak pernah ada salah. Terus jangan nyalahin orang lain. Oke, pertanyaan keempat itu. Terus yang terakhir, nah, apa sih tujuan kamu? Nah, pertanyaan kelima ini cukup dalam dan dia mencangkup beberapa pertanyaan yang sebenarnya lebih detail. Jadi tujuan kamu apa itu bisa ditanyakan dalam bentuk kamu jadi desainer yang seperti apa yang ingin kamu capai 3-5 tahun ke depan, terus kenapa kamu mau masuk perusahaan ini, apa yang kamu cari dari sebuah perusahaan. Pertanyaannya sebenarnya intinya tujuan lo apa sih? Nah, sebagai interviewer yang pengen gue tahu, oke, balik ke yang tadi, what is your goal ini mencakup salah satunya 3 pertanyaan ini nih. Nah, sebagai interviewer, yang pengen gue tahu banget adalah motivasi lu nyari kerja tuh apa? Kenapa lu harus banget jadi desainer? Kenapa lu harus banget masuk perusahaan gua? Kenapa kenapa lu dari anak IT pindah ke desain? Kenapa lu bukan anak desain tapi mau masuk ke desain? Terus apakah lu punya passion di dunia desain atau lu masih baru coba-coba dan belum tahu apa yang lu inginkan? Apakah tujuan dan cita-cita lu sejalan dengan role yang ada di perusahaan ini? Misal kalau lu pengen jadi game designer tapi lu mau apply di Tokopedia gitu, misal ya nggak cocok lah, nggak ada Tokopedia nggak bikin game gitu. Jadi itu kan nggak cocok. Nah, ini menurut gue penting banget dan kalian harus harus benar-benar mikirin tujuan lu apa sih untuk menjadi desainer. Nah, saran gue buatlah rencana lu dari sekarang. Lo emang bingung, lu nggak tahu mau jadi apa, lu bingung mau jadi apa, lu bisa, kalau yang gue lakuin adalah gue tulis, pertama lu harus research. Kenapa lu pengen masuk desain? Bagian apa dari desain yang membuat lu tertarik untuk masuk ke dunia desain? Terus kalau emang lu udah punya pengalaman kerja di dunia desain, pikirin baik-baik kenapa sih lu masih stay di desain sampai sekarang? Kenapa lu nggak pindah haluan? Karena banyak juga kan desainer-desainer yang pindah jadi PM, terus atau pindah jadi researcher. Ternyata udah masuk dia nggak passionate. Jadi paling penting adalah pikirin baik-baik kenapa lu pengen jadi desainer. Terus kedua, pelajari perusahaan tersebut. Pertanyaan yang sering ditanyain adalah kenapa lu mau masuk perusahaan gua? Jadi waktu gua apply di perusahaan gua yang sekarang, di saingannya Gojek ini, gue ditanya kayak gitu, kenapa lu harus masuk perusahaan ini? Terus jawaban gue adalah, karena perusahaan ini tim desainnya besar, terus karena gue pengen produk yang gue buat digunakan oleh banyak orang,
dan gue juga mau masuk perusahaan yang culture desainnya bagus. Terus itu salah satu contoh jawabannya. Tapi kalau emang orangnya tidak mudah dipuaskan, dia kadang bisa balas kayak gini. Oh, kalau gitu nggak harus masuk perusahaan gua dong. Kan banyak perusahaan lain yang kayak gitu. Kenapa perusahaan ini? Dia bakal ngelanjutin kayak gitu. Jadi pelajari perusahaan yang lu lagi apply baik-baik supaya kalau ditanya hal tersebut, lu bisa jawab dengan yakin bahwa oke, gue mau masuk ini karena tujuan gue ini, karena perusahaan lu sesuai dengan sejalan dengan visi gue sebagai desainer. Nah, jadi rencana masa depan lo dan kenapa lo apply di perusahaan tersebut tuh harus bisa disambungin gitu. Nah, dari situ sebagai interviewer gue merasa oh ini orang tahu apa yang dia mau dan dia passionate nih di sini sampai dia tahu gimana cara menghubungkan passion dia, cita-cita personal dia dengan perusahaan yang dia mau apply. Terus yang paling penting adalah ceritaan kenapa. Karena kalau lu mau ngelakuin sesuatu jangan cuman sekedar lu ngelakuin sesuatu. Jadi kenapa itu contohnya adalah gue pernah interview orang, terus gue tanya orang ini, oh kenapa lu mau pindah dari perusahaan lu yang lama, kenapa lu mau masuk perusahaan kita? Jawabannya sangat bikin gue sedih karena jawabannya adalah oh iya soalnya kontrak kerja gue udah habis jadi gue harus nyari kerjaan baru lah. Itu kayak sama sekali nggak bikin gue kayak apa ya, itu malah bikin gue aduh nih orang niat cari kerja nggak sih apa gimana, berarti lu apply cuma karena kurang kerjaan dong gitu kan. Jadi cari kenapa yang benar-benar bisa meyakinkan orang bahwa oh oke, dia pengen jadi desainer, dia emang minat di bidang desain, dia emang pengen masuk perusahaan ini karena ini. Jadi jangan cuman karena kenapa lo mau jadi kenapa lo mau masuk sini? Oh karena gue harus nyari kerja. Ya gue juga harus nyari kerja karena gue butuh duit gitu. Jadi jangan jawab seperti itu karena itu jawaban yang sangat ya intinya langsung gue coret lah yang kayak gitu. Terus oh iya satu lagi, oke langsung ke don't dulu deh. Terus jangan yang don't-nya, lo jangan pernah bilang kalau oh saya nggak tahu di masa depan mau jadi apa. Itu sangat tidak apa ya? Kalau makanan itu sangat tidak menggugah selera karena ya lo aja nggak tahu mau jadi apa, gimana gue bisa bantu lo berkembang di perusahaan gue. Jadi salah satu tujuan gue sebagai interviewer nanya goal lo apa adalah supaya gue bisa mengarahkan lo, oke, kalau dia masuk tim gue bisa bantu lo dalam hal ini sehingga dari sisi bisnis perusahaan kita goal, dari sisi tujuan pribadi lo kita juga bisa goal gitu. Jadi sama-sama mutualisme gitu, menguntungkan, sama-sama saling menguntungkan. Terus jangan pernah nggak pelajari perusahaan tersebut. Nah ini gue punya contoh paling jelek adalah gue interview orang waktu gue masih di Wigo, terus gue yakin banget dia nggak pelajari perusahaan gue, sehingga waktu gue tanya kenapa lu mau join Wigo, jawabannya adalah oh karena Wigo desainnya bagus banget. Terus gue tanya oh iya bagian mana yang bagus, emang lu pernah pakai? Terus dia bilang oh enggak, gue belum pernah pakai. Nah, terus lu tahu dari mana desain aplikasi gue bagus kalau belum pernah pakai? Jadi orang-orang kayak gini yang udah otomatis nggak bakal diterima karena lu nggak pelajarin, lu asal sebut. Terus yang paling jelek adalah lu berusaha menjilat orang yang lagi nginterview lu. Desainnya bagus banget, gue suka banget, tapi gue nggak pernah pakai. Gimana caranya lu tahu itu bagus kalau lu nggak pernah pakai? Jadi jangan menjilat orang juga, itu sama sekali tidak bermanfaat. Terus yang ketiga, tidak tahu mau jadi desainer yang seperti apa, sama hubungannya kayak nomor 1. Research dulu, pelajari dulu, cari tahu desainer, lu bisa jadi desainer seperti apa. Misalnya kalau lu mau
mau jadi UX designer, ya apply lah sebagai UX designer. Kalau mau jadi UI designer, apply sebagai UI designer. Terus lu juga bisa pelajarin, misal lu pengen, gue suka UI dan gue suka UX, ya udah lu mau jadi UI UX designer, product designer yang ngelakuin dua-duanya, berarti lu bisa bilang, oh gue pengen jadi product designer yang bisa UI UX, makanya gue apply ke perusahaan lu. Kenapa? Karena di perusahaan lu gue lihat UI sama UX digabung, nggak dipisah. Itu adalah hal yang gue cari. Lu bisa jawab kayak gitu. Nah, terus yang terakhir ya lu nggak punya alasan kuat. Lu ngomong cuma karena lu pengen jawab, bukan karena lu punya alasan untuk mengatakan hal tersebut, melakukan hal tersebut. Ya, kurang lebih ini 5 pertanyaan yang paling sering ditanya, dan kita udah mendalami beberapa dari 14 pertanyaan tersebut. Terus sekarang terakhir, gue mau share soal tips interview. Siap-siap screenshot lagi, ada beberapa tips. Oke, 1, 2, 3. Nah, ini kurang lebih rangkuman dari semua do's and don'ts yang tadi gue ceritain. Tapi ini berlaku ke semua pertanyaan-pertanyaan yang tadi gue share ke kalian. Nah, yang pertama adalah selalu jujur dan selalu to the point. Karena kalau lo ceritanya muter-muter, orang yang dengerin nggak ngerti lo ngomong apa, atau bisa jadi lo terdengar kayak lo lagi mengada-ada atau lagi berbohong. Nah, tips nomor 1, jujur dan to the point, caranya gimana sih supaya lo bisa selalu to the point dan jujur, tapi lo bisa cerita panjang lebar tanpa muter-muter. Cara yang paling ampuh adalah selalu buat catatan sebelum lo interview. Jadi contohnya, kelihatan nggak? Nah, ini contekan interview gue dulu. Bukan contekan interview sih, tapi ini gue nggak boleh kasih lihat isinya. Tapi ini salah satu project gue, dan ini setiap gue presentasi, gue selalu bikin poin besar, poin kecil, poin kecil, poin kecil. Nah, di situ ini catatan kayak gini membantu gue untuk cerita sesuatu to the point, tapi tetap berisi. Jadi lo bikin kayak garis besar dari cerita lo, terus pointer, supaya kalau lo menceritakan sesuatu tuh, lo udah tahu, oke, gue mau cerita A, habis itu gue cerita B, habis itu cerita C, D, E. Jadi lo nggak muter-muter dan lo to the point. Jadi intinya to the point tuh itu. Buatlah garis besarnya, outline dari cerita lo dengan jelas. Kemudian ceritakan dengan konteks. Jadi ceritakan dengan konteks ini kembali ke to the point tadi. Kalau lu pakai konteks sebuah project atau sebuah portfolio lu gitu, itu akan membuat ceritanya jadi lebih mudah untuk dipahami sama pendengar. Karena apa? Karena ya kalau lu ceritain pakai project, gue jadi kebayang. Oh, kalau project design awalnya pasti eksplorasi dulu. Berarti yang dia lagi cerita bagian ini. Oh, kalau dia project design udah sama developer, berarti udah terakhir-terakhir nih, atau udah terakhir-terakhir nih pas lagi handover gitu, pas lagi code udah mulai di coding. Jadi dengan menceritakan konteks tersebut, orang yang dengerin tuh gak bakal bingung dengerin cerita lo. Terus yang ketiga yang paling penting, lo harus selalu punya alasan kuat kenapa lo mau melakukan sesuatu. Untuk hal ini, lo harus pikir baik-baik. Kan tadi udah ada 14 list pertanyaan tuh. Saran gue adalah lo mulai jawab pertanyaan itu satu-satu. Habis itu harus ditulis ya, nggak bisa cuma bacot doang. Lo jawab, tulis gitu semua. Terus lu balik lagi dari, misal lu udah selesai ke 14, balik lagi ke nomor 1, lu tanya kenapa gue nulis kayak gini. Terus jawabannya kayaknya karena A deh. Terus kenapa A? Jadi dari kenapa itu lu tahu alasan sebenarnya kenapa lu jawab hal tersebut. Kenapa jawabannya ini? Nah, yang lu ambil adalah jawaban yang terakhir. Jangan ambil jawaban yang pertama. Karena gua pun masih kayak gitu. Jawaban pertama adalah jawaban ngasal.
atau jawaban cuman mengada-ngada yang penting jawab, sampai akhirnya gue ketemu jawaban intinya. Jadi tanya kenapa ke diri lu sendiri itu penting banget. Keempat, selalu ada sebab dan akibat. Kayak tadi kalau ada konflik pasti ada sebabnya, kemudian ada akibatnya. Dari konflik itu lu pasti punya solusi, selalu ada sebabnya dan selalu ada akibatnya. Atau lu melakukan kesalahan, ada sebab dan akibatnya apa. Terus solusi dari gimana cara lu solve masalah tersebut, selalu ada sebab dan akibat. Selain itu juga, ini sebab dan akibat ini bisa lu pakai saat lu lagi presentasi portfolio lu. Misal saya mendesain sebuah tombolnya warnanya hijau. Nah, lu jelasin sebabnya apa. Terus nanti di akhir presentasi lu jelasin karena tombolnya nomor hijau, warna hijau lebih bagus karena gini-gini. Jadi ada sebabnya dan akibatnya apa. Jadi ini penting banget terutama sebagai desainer. Dan ini sangat erat dengan kenapa lu melakukan sesuatu. Jadi lu melakukan ini, sebabnya ini, dan akibatnya itu. Jadi ada why di setiap keputusan lo gitu. Terus yang kelima yang sangat penting adalah ambil pelajaran dari setiap pengalaman lo. Jadi setiap pertanyaan yang ditanya, setelah lo jawab, lo ceritain apa yang lo pelajari dari pertanyaan pengalaman tersebut. Lalu ada konflik, apa yang lo pelajari dari konflik tersebut. Lo ada kesalahan, apa yang lo pelajari dari kesalahan tersebut. Lo ceritain soal project portfolio lo, portfolio design. Gue redesign website kayak detik.com. Kenapa gue redesign project itu? Terus apa yang gue pelajari dari project tersebut? Jadi setiap ada apapun yang mau lu ceritain ke interviewer, selalu sertai pelajaran dari pengalaman tersebut. Itu bakal ngasih lu nilai plus banget. Karena dari situ gue bisa lihat, oh ini orang selalu berusaha improve nih, nggak cuma diem doang pasif loh. Terus yang nomor 6 tadi kita udah bahas, kalau lu nggak punya pengalaman, pelajarin dan ceritain versi ideal dari hal tersebut. Jadi ini mungkin sangat bermanfaat, bisa dipakai untuk kamu yang belum punya pengalaman kerja, yang fresh grad ataupun yang masih kuliah. Kalau kamu nggak punya pengalaman kerja, minimal kamu harus punya portfolio kalau mau jadi desainer kan. Nah, kalau kamu udah punya portfolio, kamu bisa ceritain versi ideal dari portfolio tersebut. Misal kamu udah punya portfolio tapi nggak punya pengalaman kerja sama engineer, sama developer, kayak tadi yang udah gue ceritain. Oke, aku belum pernah kerja sama developer, tapi menurut aku kalau di fase ini aku bisa cerita ke developer. Misalnya dari awal gue bakal sharing ke developer dari versi wireframe supaya developernya tahu, developernya bisa estimasi kira-kira berapa lama sih dia bakal bikin project ini, sehingga nanti ke depannya tiba-tiba desainnya jadi terus developernya kaget. Jadi kurang lebih kayak gitu versi ideal menurut aku. Jadi kamu bisa cerita kayak gitu. Nah, untuk kamu bisa menceritakan versi idealnya, kamu harus pelajarin gimana sih orang-orang itu bekerja dengan developer, dengan PM, dengan desainer lain, atau gimana sih orang-orang kerja sama tim bisnis, tim marketing, sehingga kamu bisa punya versi ideal yang bisa kamu sambungin ke project portfolio kamu. Terus yang ketujuh, latihan ngomong dengan lancar. Latihan ngomong dengan lancar, contohnya kayak gue nih, ngomong gue bahasa Inggris gue masih nggak lancar. Setiap sebelum presentasi atau sekedar meeting biasa, gue bakal review apa yang mau gue omongin, gue bakal review apa yang bakal gue sampein, terus project apa aja. Jadi gue bakal spend setengah jam sebelum presentasi buat latihan ngomong. Dan gue ngomong sendiri, nggak pakai siapa-siapa, supaya omongan gue lancar. Nah ini bisa lo pakai kalau lo mau latihan interview. Tulis semua poin-poin yang lo punya. Gue udah kasih lo contekan 14 pertanyaan, latihan itu 14 pertanyaan. Awalnya baca boleh, tapi sebenarnya jangan baca, tulis poin-poinnya aja. Habis itu lo ngomong aja sendiri, nggak usah. Kalau gue nggak perlu partner latihan, gue ngomong sendiri cukup. Tapi kalau kalian perlu partner latihan boleh. Intinya adalah
lu harus lu harus bisa menceritakan itu sebagai pengalaman lu sendiri. Jadi walaupun kan lu nggak boleh bohong ya. Jadi itu pengalaman sendiri. Jangan sampai lu menceritakan pengalaman lu nggak lancar sehingga lu jadi muter-muter sehingga lu terkesan kayak ngibul. Jadi yang latihan berbicara dengan lancar itu sangat penting. Nah, yang kedelapan, kalau lu butuh waktu untuk berpikir, jujur aja. Ini gue sering banget kayak gini. Lagi-lagi karena bahasa Inggris itu second language gue selalu bilang, boleh kasih gue waktu sebentar buat mikir. Nah, ini orang-orang yang lagi interview tuh, kalau lu ngomong gini ya, mereka juga, oh ya udah silakan. Semenit, 2 menit, 5 menit itu nggak apa-apa. Asal lu beneran mikir, jangan cuma kayak, aduh gue nggak tahu jawabannya, terus lu jadi bingung doang gitu, jadi diam doang. Jadi kalau butuh waktu untuk berpikir, jujur aja, minta waktu, tapi jangan kelamaan juga. Terus yang nomor 9, kalau nggak tahu jujur, tapi coba menjawab sebisa kamu. Ini mirip sama yang versi ideal tadi. Kayak, kamu pernah kerja sama developer nggak? Sebenarnya saya belum pernah, jadi saya nggak tahu. Tapi boleh nggak saya coba jawab versi saya, gimana sih seharusnya kerja sama developer, walaupun saya belum pernah. Nah, itu lebih baik daripada lu bilang, nggak tahu sih, belum pernah, jadi nggak bisa jawab. Itu gue langsung ngerasa, oh nih orang nggak pengen belajar, nggak mau nyoba, gitu. Nah, yang terakhir, nomor 10, jangan terlalu fokus ke hal negatif. Ini balik ke pengalaman gue yang gue cerita tadi. Kalau gue udah terlalu negatif, gue malah jelek-jelekin orang. Atau dulu pernah waktu ditanya, kenapa kamu pengen resign? Terus gue malah jawab, iya soalnya tim gue jelek, terus gini. Terus kok gue malah jadi jelek-jelekin orang? Jadi jangan terlalu fokus ke hal negatif, cukup ceritain secukupnya saja. Misal, oke lah tim lu jelek, tim lu nggak apa ya, misal lu nggak cocok sama tim lu, ya bilang aja, oh gue pengen nyari tim yang lebih gini karena sekarang gue merasa gue nggak bisa belajar banyak, jadi gue pengen nyari tim yang bisa bikin gue lebih berkembang lagi. Nah, dari situ lu bisa ngebungkus tim lu yang jelek menjadi hal yang lebih positif gitu. Jadi fokusnya jangan di hal negatifnya, tapi fokusnya ke diri lo sendiri. Apa sih yang gue cari gitu? Kenapa gue melakukan hal ini gitu? Ya, kurang lebih ini. Terus terakhir, ini sedikit quote dari gua. The pain of regret is worse than the pain of discipline. Jadi menurut gua, kalau lu mau melakukan sesuatu, disiplinlah, latihan. Mau interview, latihan. Lu bikin portfolio, bikin aja. Karena penyesalan itu selalu datang belakangan. Dan rasa sakit dari penyesalan itu lebih menyakitkan daripada rasa sakit dari lu disiplin diri sendiri. Dan contoh paling sering adalah lu kadang suka lihat tiba-tiba, loh kok temen gue tiba-tiba udah sukses tapi gue gini-gini aja. Gue pernah mengalami hal itu, dan satu hal yang gue lupa adalah saat gue sendiri tiap malam gue main game, begadang, nonton film, teman gue belajar coding, teman gue ikut lomba ini itu, teman gue ikut les ini itu. Di situ gue sadar, oh saat gue main-main dia disiplin, dia mengembangkan diri sendiri. Nah, sejak saat itu gue sadar, oke, gue nggak mau menyesal lagi, gue mau lebih disiplin ke diri sendiri. Jadi kurang lebih kayak gitu. Terima kasih teman-teman. Mantap kan, Brian. Itulah tadi sharing yang dibawakan oleh pemateri Kang Brian. Sedikit saya simpulkan pesan dari materinya bahwa dari 14 list yang ditampilkan sebelum mengikuti interview itu harus perlu latihan dulu. Dan juga harus mengedepankan jujur dan to the point. Teman-teman jangan sampai ceritanya mutar-mutar gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya masuk di sesi tanya jawab. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom chatnya. Ini ada dari teman-teman UX di Makassar. Ingin bertanya, Kang. Salah satu bagian dari interview biasanya adalah portofolio. Untuk portofolio sendiri, ada tips dan triknya nggak?
Gimana cara membuat dan menjawab pertanyaan berkaitan tentang portofolio? Gimana tuh, Kang? Eh, Sebenarnya intinya sama aja, tapi kira-kira ada pertanyaan spesifik nggak? Maksudnya cara membuat dan menjawab pertanyaan berkaitan dengan portfolio itu terlalu luas sih pertanyaannya. Boleh jelasin nggak UX ID Makassar maksud pertanyaannya apa? Nah, untuk yang bertanya mungkin boleh oh, ada yang harus ini di on mic-nya Oke, untuk thank you. Iya. Mungkin spesifiknya gini sih, kayak misalnya di portofolio ya, biasanya pertanyaannya tentang apa aja. Memang sih pasti kan kalau portofolio ditanya tuh tentang porto kita ngerjain apa aja ya. Nah, tapi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan umum berkaitan dengan porto itu apa aja sih gitu. Terus bagaimana sih cara kita ngejawabnya yang benar gitu, yang baik maksudnya. Sorry. Oke. Thank you. Pertanyaannya apa aja ya? Sebenarnya inti dari portfolio presentation itu adalah gue pengen tahu apa sih yang lo kerjain. Dan yang paling penting, inti dari semuanya itu adalah kenapa lo membuat sebuah keputusan. Jadi karena menurut gue pertanyaan terlalu general, jadi inti dari portfolio review itu adalah gue pengen tahu kenapa lo membuat sebuah keputusan, kenapa lo desain kayak gini, kenapa lo nggak desain yang lain. Misal kenapa lo menggunakan metode ini, kenapa lo ini dan itu. Intinya sih apapun yang lo ceritain bakal ditanya kenapa oleh orang yang interview lo. Cuman ya bentuknya mungkin berbeda-beda. Kayak kalau lo research, kenapa lo melakukan research ini, kenapa nggak yang lain? Kalau lo milih warna, misal pertanyaan tentang UI, kenapa lo pilih warna seperti ini, kenapa nggak pilih warna lain? Jadi kan ya intinya sih cuma lo bakal ditanya kenapa di balik keputusan lo. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Nah, itu pertanyaan dari Kang Brian. Mungkin ada tanggapan dari yang penanya. Oke deh. Oke, terima kasih. Semoga jawabannya terjawab ya. Selanjutnya, buat teman-teman yang mau langsung berinteraksi sama pematerinya, boleh melakukan raise hand. Nanti kita buka mic-nya. Terus kemudian saya lanjut dulu di bagian kolom chat. Habis itu kita lanjut ke yang raise hand. Di kolom chatnya itu ada yang bertanya secara personal nih, Kak. Mau nanya dong untuk Ryan terkait pekerjaan sebelumnya, kan bekerja sebagai desain UI UX dan sekarang kenapa ngambil produk desain? Alasannya kenapa, Kak? Gitu. Lebih berhijrah kali ini ya, Kak. Alasannya kenapa tuh? Sama aja kok sekarang UI UX juga. Dulu Tokopedia UX designer, kenapa sekarang jadi product designer? Ya, mungkin seperti itu, Kak. Karena dulu waktu di Tokopedia, kayaknya kalau nggak salah Tokopedia sampai sekarang masih dipisah. Gue merasa dulu waktu di Tokopedia itu setelah UX-nya selesai, kan UX itu hasilnya cuma wireframe gitu. Gue nggak ikut ambil andil sampai akhir dari desain gue, sehingga pas akhirnya desainnya keluar, gue nggak merasa itu desain gue, karena yang gue buat dulu cuma wireframe dan flow dan research gitu. Terus gue mau jadi product designer karena yang pertama gue pengen mengasah skill UI desain gue dan visual design. Yang kedua, setelah jadi desainer di agency itu, gue merasa ternyata yang gue enjoy adalah UI dan UX, bukan cuma UX-nya doang gitu. Oke, seperti itu ya. Semoga bisa menjawab. Atau ada tanggapan dari Mas Rozak sebagai penanya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut di pertanyaan bagi orang yang melakukan raise hand. Oke, silakan Mas Gali. Untuk yang lagi raise hand, ada yang mau ditanyakan dan langsung berinteraksi sama Kang Brian. Silakan. Ya, halo Mas. Halo. Sudah kedengeran ya? Kedengeran kok. Ya, kedengeran. Iya. Salam saya dari Jogja, Mas. Minggu kemarin nih saya berbagi pengalaman aja kan. Untuk pertama kali saya dapat interview, Mas, untuk
role UI UX di sebuah perusahaan Jakarta. Pertanyaan tuh yang bingung Mas, kan karena saya pemula nih. Saya baru hijrah istilahnya. Saya dulu background-nya seorang teknik industri Mas. Jadi yang masih saya bingung tuh untuk gaji Mas. Kan sering ditanyain tuh minta gaji berapa. Seperti itu. Saya jawab sih berdasarkan artikel Pak. Saya melihat untuk seorang entry level saya minta dengan harga 5 juta seperti itu Mas. Nah, terus apakah bisa dinego? Nah, pertanyaan saya apakah memang cara menjawabnya seperti itu atau bagaimana cara menjawab ketika ditanya tentang nego gaji. Terus yang kedua Mas, cara menghadapi stres kerja. Pertanyaan yang saya masih simpan tuh, saya waktu itu belum bisa maksimal ngejawabnya. Cara menjawab bagaimana sih kamu menghadapi stres kerja di tempat lingkunganmu gitu. Pertanyaan itu dua dulu Mas yang mau saya tanyain itu sih. Oke. Kalau yang pertama soal gaji, jujur sampai sekarang gue juga nggak tahu cara jawabnya gimana. Jadi paling benar adalah kalau gue bakal cari di Glassdoor. Kalian tahu Glassdoor nggak? Tahu. Jadi ada website namanya Glassdoor. Itu kalian bisa lihat gaji-gaji desainer di Indonesia gitu. Gue ketik di sini deh di chat ya. Nah di situ biasanya gue bandingin tuh, kalau di Jakarta rata-rata gajinya segini. Habis itu emang kurang lebih caranya sama sih, gue baca di artikel, gue baca di mana, gue lihat kan kadang suka ada di post-post Instagram Halo Designers apa-apa gitu kan, gajinya berapa. Tapi kalau cara menjawabnya yang tepat, saran gue jangan tembak angka, karena misal kamu minta 5 juta, ternyata dia mau ngasih 8 juta. Terus dia maunya 5 juta, ya udah gue kasih aja. Jadi saran gue adalah bilang aja, saya pengen di rate sesuai dengan kemampuan saya di sini, sesuai dengan kemampuan saya untuk role ini. Jadi saya nggak akan ngasih harga, tapi begitu ngasih lo harga, lo bisa counter. Oh menurut gue segini kurang, bisa nggak kalau segini? Jadi ternyata dia cuma ngasih 4, baru lu tawar jadi 5. Saran gue kayak gitu sih. Terus yang kedua, cara mengatasi stres. Kalau ini mungkin beda-beda ya tiap orang, karena kan pertanyaannya lebih ke arah personal, gimana cara kamu sendiri ngatasin stres. Kalau gue waktu ditanyain hal ini, jawaban gue adalah gue membatasi jam kerja gue sampai jam 7 malam atau sampai jam 6 malam. Sehingga kalau after office gue nggak bakal kerja lagi. Jadi gue hampir nggak pernah merasa stres soal kerjaan. Tapi kalau gue merasa stres, gue bakal cerita ke manajer gue. Dan kalau gue kerja, gue berharap manajer gue adalah orang yang bisa ngebantu gue solve masalah ini. Jadi dengan jawaban kayak gitu, dan kebetulan kan gue masuk, terus ya benar relationship gue dengan manajer gue sekarang ya kayak gitu. Kalau gue salah, gue bakal cerita. Jadi mungkin bisa jadi jawaban buat kamu juga, kalau ada masalah cerita, nggak dipendam sendiri, dan tim kamu bisa ngebantu cari solusi untuk manage stres kamu. Kadang kan kalau kita stres terus diem aja, terus kerjaan nambah mulu, malah lu stres sendiri, tapi sebenarnya salah kita sendiri, kenapa lu nggak cerita lu lagi stres, kan gue bisa kasih ke orang lain, misal kayak gitu. Jadi mungkin itu bisa membantu ya Gali. Oke. Ini ada lagi boleh nggak nih? Oke, boleh Mas, ayo silakan. Saya pertanyaan yang buat jawaban mantap gini Mas, pertanyaan itu, mengapa saya perlu merekrut Anda? Nah itu kan yang saya ini pernah baca di artikel tentang interview HRD kan, kita jawab dengan background kita, karena dengan kemampuan kita, saya yakin dengan kemampuan saya ini saya dapat bekerja di perusahaan ini. Cara jawab saya sih seperti itu Mas. Apa ada jawaban yang lebih ideal atau enak didengar gitu Mas? Ada nggak sih? Pertanyaan yang sulit sih.
Kenapa kita perlu merekrut Anda? Mungkin jujur gue belum pernah menjawab pertanyaan kayak gitu, tapi mungkin kalau gue bakal coba jawab dengan strength dan weakness gue. Jadi strength tadi bakal gue ceritain, terus kelemahan gue ceritain, tapi di situ kan gue bisa nunjukin gue orangnya selalu belajar dari kekurangan gue tahu kelemahan dan kekurangan gue tahu di mana gue bisa berkembang, dan gue tahu di mana gue bisa kontribusi ke perusahaan ini. Jadi dari situ mungkin bisa jadi jawaban. Menurut kamu gimana? Oh ya, oke Mas. Udah. Ya emang agak susah sih Mas jawab seperti itu ya. Iya. Saya juga sampai selesai interview itu bertanya sih, apa gitu bener gak ya? Atau gimana? Iya. Ya kemarin belum rezekinya sih Mas. Masih ada yang lebih ideal Iya. lagi daripada saya itu. Buat pengalaman aja. Bagus tuh, belajar dari pengalaman. Iya. Oke. Udah itu aja Mas. Yang saya tanyain. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut di pertanyaan dari Mas Didin. Mau tanya Bang, maaf kalau di luar tema nih. Nah, di awal Bang Brian bilang lagi mentoring beberapa orang. Gimana supaya bisa di-mentoring sama Bang Brian nih? Apakah boleh mengajukan nggak? Gitu. Gimana nih Bang? Boleh kok. Nah, Email aja ke situ aja kalau mau tanya-tanya. Nah, nanti Mas Didin boleh email ke ini ya, namanya Bang Brian gitu. Oke, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya dari Mas Aidil. Mau tanya Kak, misalkan kita ngasih alasan tetapi tata bahasa kita masih kurang jelas dimengerti. Semisal kita pakai analogi gitu untuk memperkuat alasan serta logika berpikir kita itu gimana ya Kak? Boleh kok, asal kan intinya kamu cerita supaya orang mudah paham. Kalau menurut kamu pakai analogi membantu, boleh banget. Jadi ya boleh. Saya. Soalnya karena gue kerja di Singapura pakai bahasa Inggris kan, kadang tuh jelasin sesuatu tuh kayak ribet gitu kan. Akhirnya gue pakai analogi juga sering. Jadi ya nggak masalah sih menurut gue. Yang penting fokus untuk menyampaikan apa yang ingin lu sampaikan. Jangan fokus ke kata-kata yang lu keluarkan. Ngerti nggak? Jadi fokus ke intinya aja. Jadi nggak usah fokus ke, aduh, kadang tuh kalau lu terlalu fokus sama apa yang mau lu omongin, akhirnya lu bingung sendiri. Padahal intinya A, tapi lu jadi muter-muter dulu baru ke A gitu. Terus ya kalau emang tata bahasa kurang jelas dimengerti, mungkin bisa belajar latihan ngomong sendiri, itu ngebantu banget. Atau bikin pointer-pointer. Terus sama setiap kalian gagal interview gitu, misal catat atau ingat-ingat apa aja pertanyaan yang nggak bisa kamu jawab. Kayak si Galih tadi itu menurut saya bagus banget karena dia nggak bisa jawab itu dan dia ingat dan dia catat dan dia tanyain. Jadi ke depannya kalau ditanya lagi dia pasti bisa jawab karena dia udah belajar dari kesalahan dia, dari pengalaman dia gitu. Oke, gimana untuk bagian penanya dari Mas Aidil? Ada yang mau ditanggapi? Oke, kalau nggak ada, semoga jawabannya terjawab ya. Oke, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya dari Sahrul Rizal. Oh, pertanyaan ini kayaknya menanggapi dari pertanyaan Mas Gali ya. Jadi kalau kita misalnya interview jangan sampai mention angka salary gitu ya Kak. Gitu. Mungkin boleh dikasih alasan Kak? Kalau sebaiknya sih iya. Tapi kalau emang orangnya maksa, ya udahlah kasih aja. Daripada lo ngegas akhirnya mereka kayak ya udahlah nggak jadi gitu kan. Tapi awalnya coba tolak dulu, bilang saya sesuai ini aja role-nya gimana, standarnya berapa. Jadi kalau mereka tetap nanya-nanya terus, ya udah kasih aja daripada kehilangan kesempatan. Oke. Itu ya jawaban dari Kang Brian. Mungkin 3 pertanyaan terakhir.
Selanjut dari pertanyaan yang lebih relate. Nah, ini dari Mas Muhammad Maulana. Bagaimana latihan berbicara dengan lancar sebagai introvert? Ada tips nggak, Mas? Gitu. Tulis apa yang mau kamu omongin, terus ngomong sendiri. Nah, itu hal yang paling sering gue lakuin. Dan tadi gue udah cerita, setiap mau presentasi, gue selalu bikin catatan. Dan gue juga introvert, gue paling deg-degan gitu kalau mau sharing depan umum. Kayak sebelum sharing di sini, gue bahkan latihan sharing dulu sendiri, ngomong sendiri sambil mandi, kayak sambil apa. Jadi kelihatannya lancar, padahal sebenarnya ini hasil dari latihan ngomong sendiri berkali-kali, kayak gitu. Iya, benar banget ya. Kayaknya keterbiasaan saya juga seperti itu kan. Kalau misalnya ada sesuatu yang mau dibicarakan, perlu banyak ini latihan sendiri, kadang juga di toilet ataupun depan kaca gitu ya. Iya, benar tuh. Apalagi kalau malu gitu kan, lagi ngomong terus diliatin siapa gitu, liatin kakak atau adik kan malu. Ya ngomong aja sambil mandi gitu. Iya, benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Mas Apollos Afriadi. Halo Kak Brian, mau izin bertanya. Better untuk kita jelasin portofolio kita sorry saya ulang. Better untuk kita jelasin portofolio kita ketika interview, sebaiknya apa kita gunakan PDF, website, Medium, dan ada tips nggak untuk bagaimana cara menjelaskannya? Terima kasih Kang Brian. Dalam bentuk apa sebenarnya nggak ada batasan, tapi lebih baik kalau bisa kalian share dalam bentuk link. Jadi mau PDF, mau website, mau Medium, mau apapun nggak apa-apa, asal bentuknya link. Jangan yang di-download gitu. Jadi kalaupun misal kalian share dalam bentuk PDF, kasih link PDF ke Google Drive atau ke Dropbox, tapi jangan terlalu berat. Karena gue paling males kalau dikasih portfolio 50 mega harus download gitu. Google Drive juga harus download sih ujung-ujungnya, tapi kalau bisa kasih dalam bentuk link. Boleh Medium, boleh website, boleh apa kayak Canva gitu atau Figma juga nggak apa-apa. Yang penting bentuknya presentable dan orang nggak perlu download. Benar. Terus apa tadi pertanyaannya? Ada tips bagaimana menjelaskannya? Nah, kayaknya tadi gue buka. Nah, mantap. Gua share di sini ya linknya. Cara bikin portfolio kurang lebih kayak gitu. Kalau mau tanya lebih lanjut boleh email aja. Oke. Iya sih benar juga ya. Mesti harus nge-share linknya, jangan lebih kayak file mentahnya gitu, biar si interview itu lebih mudah untuk dibuka dan fleksibel gitu. Iya benar. Oke, selanjutnya di pertanyaannya dari Mbak Anissa nih. Mungkin ini agak di luar konteks interview. Bagaimana caranya bisa dapat banyak inspirasi buat nulis di Medium? Gimana tuh Kang? Kalau tentang desain, sebenarnya saya cuma sharing apa yang udah saya pelajarin. Kadang benar-benar habis kejadian langsung gua tulis di HP, habis itu malamnya dirapihin di laptop, baru di post. Kalau tentang yang lain-lain kurang lebih sama. Ada kepikiran apa, gue catat di HP, terus gue tulis. Jadi kadang dapat inspirasi itu kan sering ya kita. Cuman biasanya kita dapat terus kita lupakan gitu aja, nggak dicatat atau nggak didokumentasikan. Jadi buat gua nulis di Medium itu salah satu cara untuk mendokumentasi apa yang lewat di pikiran gua. Tapi ya kalau bisa jadi dalam bentuk sharing ilmu desain atau sharing tentang produktivitas, kreativitas, atau sharing kayak tadi cara bikin portfolio. Terus contohnya yang Medium tentang artikel cara bikin portfolio itu gue tulis saat gue selesai bikin portfolio gue. Jadi setelah gue selesai, gue interview, gue dapet kerja, terus gue pikir, kayaknya bisa nih gue sharing ke orang biar orang lain bisa belajar juga. Jadi ya intinya kalau ada inspirasi, catat. Kalau kepikiran sesuatu, catat aja. Habis itu kalau kalian laptop, buka-buka list ide kalian, terus ditulis lebih lanjut dalam bentuk artikel. Gitu sih.
Oke. Pertanyaan terakhir, dan mungkin ada satu bonus pertanyaan lagi, tapi bagi orang yang ingin resign gitu, biar langsung berinteraksi sama kameranya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari kolom chat itu, nah ini kayaknya agak menarik nih Kang. Dari Mas Ade, Mas Mbak ya ini, sorry, Adel, mau tanya Kak, apakah ada perbedaan antara proses rekrutmen di Indo dengan Singapura? Attitude dan kualifikasi seperti apa yang paling dibutuhkan untuk bisa kerja di sana gitu? Perbedaan antara proses rekrutmen. Iya, Perbedaan benar. terbesar adalah kalau kamu mau apply di luar negeri, pasti ada namanya kartu pekerja asing gitulah. Apa KITAS ya kalau di Indonesia. Ini pasti kamu harus apply sesuatu yang bikin ribet. Nah, tapi kalau rekrutmen sebagai desainer kurang lebih sama sih. Pertama kirim portfolio, kalau lolos dipanggil interview, habis itu jelasin portfolionya apa, terus setelah presentasi portfolio ditanya-tanya, kenapa lu bikin gini, kenapa nggak gitu. Terus 14 pertanyaan keluar semua. Terus ya kurang lebih kayak gitu sih. Attitude dan kualifikasi apa? Menurut gua yang penting adalah jujur, ngomong to the point, jangan muter-muter. Dan ya kalau di luar negeri otomatis kamu harus belajar bahasa Inggris. Sama ya tunjukin kalau kamu tuh benar-benar passionate di bidang ini. Jadi jangan kayak yang tadi pas gue interview dia cuma bilang, oh soalnya kontrak kerja saya habis jadi harus nyari kerja. Jangan kayak gitu kayak, oh soalnya gue pengen belajar ini gitu. Jadi ya harus ada why-nya dari setiap pertanyaan jawaban yang kamu keluarkan. Tapi kurang lebih intinya sama, Indo dan Singapura. Oke, mungkin di pertanyaan terakhir di bagian raise hand ada yang mau ini nggak bertanya dan berinteraksi langsung sama pematerinya. Dari 3 pertanyaan terakhir ini yang belum dijawab mau raise hand nggak atau langsung ngobrol sama pematerinya gitu. Oke, kalau nggak ada untuk raise hand-nya, mungkin satu pertanyaan terakhir dari raise hand-nya kita ambil dari kolom chat ya. Dari Didin lagi, atau kita pindah ke Rizky ya, karena Didin udah bertanya sebelumnya. Dari Mas Rizky, tips untuk menyelesaikan desain challenge jika waktu yang dikasih hanya 3 hari, Kak. Itu gimana? Sulit sih. Pertama, kan tiap perusahaan beda-beda. Harusnya perusahaan zaman sekarang nggak ngasih desain challenge lagi. Tapi biasanya mereka masih ngasih karena biasanya kalau menurut gue dikasih untuk fresh grad sih. Pertama, kalau kamu udah punya portfolio yang menurut kamu oke dan udah meyakinkan gitu, kamu bisa bilang, bisa nggak lo apa namanya, lo nilai gue dari portfolio gue aja gitu, gue bisa presentasi portfolio, atau kalau lo mau kita bisa jadi zaman sekarang ada yang namanya whiteboard challenge, yaitu kamu dikasih soal di tempat, habis itu diskusi bareng interviewernya. Tapi gue nggak tahu kalau di Indonesia udah sering apa belum. Jadi kamu bisa ngomong kayak gitu. Kalau 3 hari kayaknya nggak cukup. Bisa nggak kamu nilai saya dari portfolio saya, atau kita lakukan whiteboard together. Atau kalau emang waktunya 3 hari, kamu bisa minta extend. Dan sebenarnya tergantung proyeknya juga sih. Kalau kayak cuma simple 1 halaman, mungkin 3 hari cukup. Tapi kadang kan ada yang nggak masuk akal, kayak dikasih Senin minta selesai Rabu atau Kamis gitu. Nah, lo saran gue kalau kayak gitu, lo bilang aja, halo, saya lagi berhalangan baru bisa ngerjain di weekend. Jadi nggak usah nanya, bisa nggak dimundurin, tapi lo yang memerintah. Gue cuma bisa ini, gue bakal kumpulin hari ini ya gitu. Menurut gue itu lebih efektif daripada nanya, karena most of the time, karena lebih sering ketika gue nanya ditolak, sedangkan bawa pemerintah
kayak gue hak veto gitu itu langsung oke. Berarti minggu depan tanggal segini ya. Jadi saran gue kalau emang menurut kamu waktunya nggak cukup, to the point aja, gue baru bisa ngumpulin hari ini. Gitu. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Oke, itu pertanyaan terakhir dari Mas Rizky. Semakin banyaknya nih antusias teman-teman, pertanyaannya di akhir-akhir gitu ya. Mungkin yang pertanyaan belum terjawab, boleh mungkin apakah boleh ditanya lewat Instagram, Kang, atau ada ini yang bisa untuk bertanya? Boleh sih. Nah, bagi yang teman-teman yang belum pertanyaan belum terjawab, nanti boleh bertanya lewat Instagram Kang Brian. Instagramnya apa? Boleh ini. Ada di itunya UXID Makassar. Di tag sama UXID Makassar. Oh, iya. Harusnya ada. Oke. Nah, nanti teman-teman boleh ngecek dari Instagramnya UXID Makassar, nama Instagram dari Kang Brian. Oke, karena sudah di penghujung acara, mungkin di akhir acara boleh ini ya kita melakukan sesi foto dulu. Oh, iya. Oke, mungkin teman-teman boleh mengaktifkan kameranya. Kita melakukan sesi dokumentasi untuk foto bersama. Oke, sambil kita tunggu teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Tadi ada yang bertanya nih soal ini materinya kira-kira bisa dinonton ulang nggak? Bisa, nanti teman-teman boleh ngecek ulang di channel YouTube UXID Makassar. Dan teman-teman juga bisa melihat materi apa aja yang sudah dilakukan dari Acarita sebelumnya. Oke, di sini ada 3 slide. Slide pertama sudah beberapa mengaktifkan. Slide kedua, mungkin teman-teman bisa mengaktifkan kameranya. Oke, mungkin bisa kita mulai. Oke, kita tunggu lagi sekitar 5 detik. Oke, kita mulai ya untuk sesi fotonya. 1, 2, 3. Oke, di slide kedua 1, 2, 3. Oke, di slide ketiga, slide terakhir 1, 2, 3. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada close statement dari Kang Brian. Kalau kalian gagal interview, nggak usah bersedih. Gua gagal berkali-kali sampai baru bisa diterima. Kalau gagal interview, anggap aja kayak latihan. Jadi ya, kayak ambil sikap kayak Galih tadi. Setiap pertanyaan dicatat. Kalau nggak bisa jawab dicatat. Terus pelajarin. Terus supaya di interview selanjutnya kalian bisa jawab pertanyaan kayak gitu. Terus ya di setiap interview ada patternnya, jadi nggak usah takut sih kalau interview gitu-gitu doang pertanyaannya. Mantap ya. Kalau dari saya mungkin teman-teman jangan lupa untuk belajar dan latihan sebelum interview. Ingat bahwa 3.000 pesaingmu sedang lagi berkembang gitu. Oke, terima kasih. Baik, saya mewakili dari UXID Makassar mengucapkan terima kasih teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat dan terima kasih Kang Brian. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah, sukses selalu. Saya Hairul mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sampai jumpa di Acarita selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Ya.